Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Luar Luar biasa, semua masih percaya Yesus? Amin. Masih ya? Masih baca Alkitab? Amin. Jangan sampai enggak itu ya. Siang hari ini saya akan bicara buat saudara-saudara tentang hal yang namanya maturity. Ya, bahasa Indonesianya kedewasaan. Karena kita menua setiap hari. Setuju saudara? Menjadi tua itu pasti. Tapi dewasa itu adalah pilihan. Ya, ingat ya, dewasa nggak ada hubungannya sama umur. Dewasa nggak ada hubungannya sama kedudukan. Dewasa nggak ada hubungannya sama posisi. Karena sekali lagi, dewasa adalah pilihan. Ya, maturity is a choice. Nah, kita akan lihat Alkitab kita sama-sama dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-7. Amsal pasal yang keempat. Ayat yang ke-7, Alkitab bilang begini. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah apa saudara? Pengertian. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara. Saya waktu zaman kuliah, saya terkenal sebagai mahasiswa yang gak pernah belajar. Senangnya nongkrong. Dan saya belajar setiap mau ujian. Sehari sebelum ujian, saya selalu baru belajar. Dan saya mulai gak tidur sepanjang malam itu. Dan zaman dulu kita punya singkatan SKS, Sistem. Oh, masih pada tahu ya. Kita relate ternyata. Ya. Nah, itu saya bisa gak tidur tuh, saudara. Bisa gak tidur untuk hafalin semua materi ujian yang besok akan diuji. Nah, semester 1, 2, dan 3, saya gak pernah sadar. Setiap hari ujian, kalau saya datang di kampus, hal yang normal terjadi kan. Ada teman yang nyapa kita, Jess, gitu. Nah, ini semester 1, 2, dan 3 saya nggak pernah nyadar. Setiap saya disapa, saya selalu noleh ke teman saya, dan kita mulai ngobrol. Dan waktu kita ngobrol, you know what happened? Semua huruf yang sudah saya hafalin sepanjang malam, berjatuhan semua. Dan akibatnya waktu masuk di ruangan ujian, saya tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik. Semester 4 baru nyadar. Ya, setiap habis SKS, nyadarnya bukan jadi mahasiswa yang tukang belajar, ya enggak. Tetap SKS, tapi saya sadar. Ya, habis gak tidur, datang di kampus, dan ada yang manggil saya, Jess, saya nggak pernah mau noleh lagi. Saya langsung jalan masuk ruangan ujian, dan hasilnya saya bisa mengerjakan ujian dengan baik, sampai saya lulus. Nah, hari ini kalau saya ditanya, Jess, masih tahu nggak mata-mata kuliah zaman dulu? Karena zaman dulu saya ngambilnya fakultas ekonomi. Saya jawabnya, saya tahu. Ya, keuangan negara, matematika bisnis, ekonomi mikro, ekonomi makro, saya tahu semua. Tapi kalau ditanya, ngerti nggak? Saya nggak pernah ngerti. Firman Tuhan ingin mengajarkan kita siang hari ini, dari segala yang kau perolehlah pengertian. Karena orang yang tahu belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti sudah pasti tahu. Banyak istri cuma tahu punya suami tanpa pernah mengerti dia. Di PD Victoria nggak ada. Banyak suami cuma tahu punya istri, tapi nggak pernah mengerti istri. Banyak orang tua cuma tahu bikin anak, tapi mereka nggak pernah mengerti anak-anak mereka. Makanya kelompok orang tua sama kelompok anak-anak, ya, generasi after generasi, selalu ada konflik yang nggak pernah ada ujungnya. Cuman apa? Karena perbedaan warna. Ingat baik-baik saudara, Musa itu pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Setiap generasi punya ciri khasnya masing-masing. Tapi cuman karena perbedaan warna, kita bisa berantem loh. Mama sama anak, papa sama anak, anak sama orang tua. Berantem nggak ada ujungnya. Generasi di atas kita kalau pakai celana, lengkap bahannya. Generasi zaman sekarang kalau pakai celana, kekurangan bahan. Cuman perbedaan warna doang, gak usah diributin. Ya, yang mesti kita dapatkan adalah understanding. Kita ngerti mereka nggak? Karena yang paling perlu ditransferkan buat anak-anak kita adalah rasa cinta dan kagum sama Tuhan Yesus. Itu paling penting. Bukan ributin penampilan, ributin perbedaan warna. Bukan seperti itu. Banyak orang cuma tahu mereka punya masalah. Tapi mereka nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan mereka punya masalah.
Kita cuma tahu aja. Bahkan kita punya kecenderungan mengutuki masalah kita. Ya, saya ada masalah nih, saya begini. Tolong ingat baik-baik saudara, masalah itu adalah paket yang dikirim sama Tuhan. Mesti kita unboxing. Di dalamnya ada messenger buat saudara dan saya. Ada pesan buat kita untuk merubah kita. Nah, kalau boxnya datang kita cuma ngutukin boxnya, kita nggak belajar apa-apa. Nah, makanya sekali lagi dari segala yang kau peroleh, perolehlah understanding. Nah, yang paling menyedihkan adalah banyak orang Kristen cuma tahu pribadinya Yesus tanpa pernah mengerti pribadinya Yesus. Kita cuma tahu-tahu aja. Ya, hari Kamis siang kebaktian, April Yesus mati, hari ketiganya bangkit, 25 Desember Yesus ulang tahun. Kita cuma tahu-tahu gitu aja. Tapi kita nggak pernah punya pengertian tentang pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Nah, siang hari ini saya akan ajak saudara untuk kita lihat kitab Ibrani pasal yang kelima. Coba lihat sama-sama. Ayat yang ke-12, 13, dan 14. Ibrani 5. Itu judul perikopnya ngeri ya saudara. Peringatan supaya jangan murtad. Ibrani 5 ayat 12, 13, dan 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Judul perikopnya peringatan supaya jangan murtad. Kita orang Kristen, kalau dengar kata murtad, apa yang mendarat di kepala kita? Orang pindah agama, orang pindah kepercayaan. Tapi kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik, Alkitab nggak pernah mencatat seperti itu. Murtad itu orang pindah agama, nggak ada ayatnya. Ya, yang dicatat sama Alkitab tuh ini murtad. Ya, tolong catat baik-baik dalam hati saudara. Pengertian murtad menurut Bible, menurut Alkitab adalah people with no progress. Seseorang yang nggak ada kemajuan. Seseorang yang tidak ada pertumbuhan. Seseorang yang tidak pernah mau berubah. Cuman jalan di tempat dan punya kecenderungan backwards. Balik ke belakang. Ini pengertian murtad yang sesungguhnya. Oke? Nah, penulis Ibrani menggunakan analogi susu dan makanan keras. Yuk, lihat lagi ayat 12. Saya mau bacain buat saudara. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Stop dulu sampai di sini. Pengertian susu ini bicara tentang mentalitas yang namanya tahu beres. Banyak orang Kristen, mereka punya kecenderungan mentalnya tahu beres. Oh, tunggu aja hari Kamis kan ada pendeta. Kita nggak pernah mengembangkan kemampuan namanya chewing, ya, digesting, mengunyah. Kita tahu beres, maunya dicekokin doang. Tahu beres. Ya. Saya punya teman baik, agak-agak complicated. Dia setengah Iran. Mati ya? Pencet ya. Udah nyala. Kepencet. Ininya kepencet saya. Ya. Sampai mana tadi ya? Tadi sampai ininya kepencet saya. Tadi sampai di situ. Ya, kalau korek kopi. Jadi sahabat saya ini rada-rada complicated. Dia setengah Iran, setengah Bulgaria, gedenya di Prancis. Complicated kan? Nah, kita waktu pandemi, kita susah ketemu, cuma bisa video call, cuma bisa Zoom. Nah, saya ingat banget tahun 2002, akhirnya kita tuh kalau ketemu, meeting point kita selalu di Bali. Tahun 2022, akhirnya kita ketemu lagi. Dan kita kalau di Bali, kita punya favorit makanan, nasi babi kecap. Restorannya namanya The Hub, HUB, di Sanur. Catat baik-baik. Ya. Itu kalau makan nasi babi kecap di situ, hub pertama, langit terbuka. Percaya. Nah, kita waktu ketemu, langsung tuh, soy pork? Oh yes, definitely langsung. Kita
Kita langsung ke Sanur. Sampai di Sanur, biasa ada door host yang bukain pintu restoran kan. Kita langsung nggak perlu menu, nggak perlu waiters. Kita langsung bilang sama door hostnya, nasi babi kecap 2. Duduk, babi kecapnya datang. Saya digedein di Jakarta, sahabat saya digedein di Paris. Ya, waktu nasi babi kecap datang, saya makan nggak sampai 10 menit udah habis. Karena orang Indonesia kalau makan kayak diminum itu makanan. Makan, selesai habis, saya noleh ke sahabat saya, dia baru 2 hap. Saya mulai tanya, ada apa? What's wrong? Berubah rasanya? Dia bilang, oh no. Masa kamu lupa? Kamu kan digedein di Indonesia, saya digedein di Prancis. Orang Indonesia diajarin ngunyah 32 kali. Di Prancis diajarin ngunyah 72 kali. Dia bilang katanya orang Prancis itu percaya kalau lagi ngunyah, semua enzim di mulut kita akan bercampur dengan makanan. Dan waktu turun ke pencernaan, dia jadi gizi yang bagus. Makanya kalau saudara ke Prancis, dinner time, udah penuh restorannya, ditutup restorannya. Nggak terima tamu lagi. Beda sama Indonesia kan? Restorannya penuh, kita tetap masuk. Nah, kita berdiri di samping meja customer. Mbak, udah mau selesai, Mbak. Indonesia top memang ya. Prancis nggak bisa. Ya, penuh, ditutup restoran. Oke. Nah, waktu dia ngomong seperti itu, saya mulai teringat, iya ya. Orang Indonesia makannya setiap habis makan, kita nggak kenyang, ya? Kita begah. Nah, kita keringet dingin. Karena kita ngunyahnya di bawah 32 kali. Terlalu cepat kita kalau makan. Oke? Kita nggak ada ruang untuk mengunyah dengan benar. Nah, ternyata bahasa Alkitabnya mengunyah adalah merenungkan firman Tuhan. Kita jarang buat ini. Kita cuma tahu, tapi jarang digesting. Cuma tahu aja, tahu ayat, ya, tahu kitab Kejadian di mana, tahu Matius di mana. Kita cuma tahu-tahu saja. Tapi dapetin pengertian, ya, bahasa Alkitabnya mengunyah, kita jarang. Saudara mesti tahu, otak manusia itu ada 2, kiri dan kanan. Otak kiri manusia itu isinya yang berat-berat, ya, untung rugi, matematika, ayat-ayat hafalan, ya, kontrak-kontrak segala macam itu otak kiri. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya. Ya. Nah, otak kanan manusia itu isinya yang super relax. Musik, dengerin musik, nonton konser, lihat lukisan, makan, minum. Itu otak kanan bekerja. Dan otak kanan kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kiri. Saudara nyadar nggak? Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya super kuat. Orang Yahudi. Banyak buku mencatat orang Yahudi tidur aja tuh ngitung. Ya, makanya sadar nggak saudara? Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Dan metode pemuritannya Yesus, pernah punya foto Yesus lagi di depan papan tulis, 12 muridnya lagi duduk. Nggak punya kan foto kayak gitu? Saya juga nggak punya soalnya. Yang kita semua punya fotonya adalah Yesus lagi duduk di meja makan sama 12 murid. Itu semua kita punya. Saya heran sampai hari ini yang fotoin mereka ber-13 itu siapa? Oke. Dan ternyata metode pemuritannya Yesus kayak begitu. Di atas meja makan, di atas perahu, di bawah pohon. Ternyata seperti itu. Dan sampai hari ini ternyata metodenya Yesus masih relevan. Saya mau tanya sama saudara, deal-deal bisnis besar terjadi di ruang meeting atau di meja makan? Meja makan. Di ruang meeting waktu nggak ada muffin, nggak ada kopi, adendum terus kan kontraknya. Salah nih, salah. Tapi waktu muffin keluar, kopi keluar, mulai pada makan, otak kirinya mulai tumpul. Karena otak kanan yang bekerja. Makan kan? Tanda tangan. Gitu kan? Hah? Yang punya anak di tempat ini masih single, ajarin. Kalau menyatakan cinta sama calon, jangan pernah di atas busway. Ajak makan. Ajak makan, jangan tunggu 1 hap, tunggu 3 hap, udah otak kanan full kerja, baru bilang, saya suka sama kamu. 100% diterima. Ini master class loh ini.
Nah, ternyata otak kanan manusia adalah tempat kita mengunyah. Otak kiri tempat tahu, otak kanan tempat ngerti. Masalahnya orang Kristen, kita cuma tahu di otak kiri, otak kanannya nggak pernah dipakai untuk renungin firman Tuhan. Makanya iblis masuk. Iblis kasih bahan perenungan yang tentunya bukan firman Tuhan. Ya, tahu ayat, tapi otak kanannya overthinking. Pernah ketemu orang-orang begini? Atau sering kayak gitu? Otak kirinya tahu banyak ayat, tapi otak kanannya yang direnungin mau balas dendam, kepahitan lah, dan lain sebagainya. Otak kanannya isinya begituan. Makanya Daud ngerti. Dia buka kitab Mazmur dengan mengatakan gini, renungkanlah firman Tuhan setiap hari Natal. Gitu. Siang dan malam. Karena iblis mendakwa saudara dan saya sama, siang dan malam. Makanya kepala kita mesti full with his words. Mesti latihan ngunyah, jangan cuma tahu beres. Setuju saudara? Oke, setuju cuma satu. Ayat 13. Yang lain masih roaming. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu atau mau tahu beres, ya, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Stop sampai situ. Banyak orang Kristen suka DM saya, suka inbox. Banyak orang Kristen suka bertanya, Pak Jesse, hukum Taurat masih perlu nggak? Saya selalu jawab gini, perlu buat orang-orang yang baru terima Yesus. Perlu. Buat baby Christians. Perlu. Anak-anak kalau ke rumah saudara, biasanya kita ngomong apa sih sama anak-anak kalau ke rumah kita? Nak, hati-hati itu pisau tajam ya nak. Kita gitu kan? Normal. Ya orang tua jagain anak-anak. Nak, hati-hati itu panci soto panas loh. Nak, hati-hati itu dispenser yang warna merah itu air panas. Be careful. Anak-anak normal digituin. Udah tua-tua gini, datang ke rumah teman. Hati-hati ya om ya, itu pisau tajam loh. Nggak perlu kita digitu-gituin. Hah? Nggak perlu kan? Karena apa? Udah tahu kita. Udah tahu. Sekarang tinggal ngerti aja itu pisau buat apa, ya itu panci buat apa. Gitu kan? Tapi udah tahu. Makanya hukum Taurat isinya tuh do and don'ts. Gak boleh ini, gak boleh itu. Benar dan salah. Boleh dan gak boleh. Hukum Taurat. Buat anak-anak. Ya. Dan kalau kita udah Kristen bertahun-tahun, tapi masih perlu lagi do and don'ts, kita ternyata gak pernah dewasa. Kita kekanak-kanakan terus ternyata. Semua agama, sampai di hukum Taurat, mengajarkan prinsip kebenaran yang sama. You do good, you get good. You do bad, you get bad. Apa tuh bahasa Indonesia? Kamu lakukan yang baik, kamu terima kebaikan. Kamu lakukan yang jahat, kamu menerima yang jahat. Semua ajaran yang sama, cuma Yesus yang datang memberikan prinsip kebenaran yang berbeda. Yesus kasih taunya gini buat saudara dan saya. Kamu sudah melakukan kejahatan, kamu tetap menerima kebaikan. Karena semua kejahatan kamu, saya sudah tanggung di atas kayu salib. Cuman Yesus yang ngomong begini. Yang lain enggak. Makanya orang kalau nggak pernah mau mengunyah, dia akhirnya nggak pernah mengerti pengajaran tentang kebenaran. Karena dia selalu memilih untuk menjadi anak kecil. Nggak pernah memilih untuk dewasa, untuk grow up, untuk jadi mature. Nggak pernah memilih untuk itu. Lanjut ayat 14. Tetapi makanan keras, solid food. Saya sampai jam 2 ya. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah ini dia orang dewasa. Dia nggak perlu lagi do and don'ts. Dia bisa membedakan mana temen yang dari Tuhan, mana temen yang bukan dari Tuhan. Mana proyek dari Tuhan, mana proyek yang bukan dari Tuhan. Dia bisa membedakan karena panca inderanya terlatih. Anak-anak kita kalau udah umur 6 tahun, minumnya maunya susu terus, nggak pernah mau makanan yang ada teksturnya. Kita bawa dia ke dokter pasti. Something wrong nih sama pencernaannya. Kalau di alam jasmani kita bisa segitu peduli, seringkali di rohani kita nggak terlalu peduli. Kita tetap kekanak-kanakan, childish. Saya di rumah sering banget ada acara namanya food testing. And for me, my mom
She's a truly master chef. Bukan Gordon Ramsay, bukan Chef Juna, master chef buat saya. Tapi my mom. Juna dan Gordon selalu marah-marah karena dapurnya mereka ada kamera. Mama saya, dapurnya dia, gak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. So, my mom, she's a truly master chef. Ya, my mother. Nah, kita kalau ada food testing, nyobain makanan baru, mama saya ikut selalu. Dia nyoba nggak satu piring, 1 sendok dia nyoba. Dan waktu dia hap nih 1 sendok, dia ngunyah, kita semua mulai noleh ke dia. Nunggu dia bersabda. Bener, dia lagi ngunyah, dia mulai ngomong, ini daun jeruknya kurang. Ini kemanginya ketinggian. Ini kayaknya kunyitnya beli di toko itu, dia tahu loh beli di mana. Nah, panca indera my mom, yang namanya lidahnya, itu sangat terlatih untuk membedakan semua ingredients makanan yang masuk ke mulut. Alam jasmani kan? Di alam rohani seharusnya sama. Waktu orang memilih untuk jadi terlatih panca inderanya, dia bisa membedakan. Ya, nggak perlu lagi ada pecalang-pecalang rohani, nggak perlu. Ada satpam rohani, nggak perlu. Dimanapun dia bisa menjaga integritas, karena dia selalu memilih untuk menjadi dewasa setiap hari. Amin, saudara? Lumayan yang amin ke 9. 2 Petrus 3, ayat terakhir. 2 Petrus 3, ayat yang ke-18. Kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya Hari Tuhan. 2 Petrus 3, ayat 18. Tetapi bertumbuhlah, grow. Tadi pengertian murtad adalah orang yang gak bertumbuh kan? Orang yang gak maju, orang yang gak berubah. Ya. Sebelum datangnya hari Tuhan, kita disuruh grow, bertumbuh. Dalam apa saudara? Kasih karunia, bukan dalam hukum Taurat ya. Dalam kasih karunia, suruh moving forward, bukan moving backward, forward ke depan. Oke? Dan dalam pengenalan atau pengertian, understanding akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya mau ajak saudara-saudara di PD Victoria, di bagian terakhir. Jadilah ahli kasih karunia. Jangan lagi jadi ahli Taurat. Keluarga saudara nggak perlu ditunjuk-tunjuk mas saudara. Lo kenapa nggak gereja lo? Hah? LGBT nggak perlu ditunjuk-tunjuk sama kita. Lo ya, bulu mata makin naik, lo neraka lantai 7 di bawah. Orang-orang yang masih hidup dalam dosa nggak perlu digitu-gituin. Karena kita mesti sadar, kita sama-sama berdosa, saudara dan saya. Dengan LGBT kita sama-sama kok. Orang-orang berdosa yang dikuduskan oleh darah Yesus. Sama kita semua. Bedanya LGBT ketahuan, kita nggak ketahuan dosanya kan? Hah? Kok belakang nggak tahu? Kita nggak ketahuan aja, mereka ketahuan. Makanya kalau ada orang lagi ngomongin aib mereka sama saudara, mukanya di setel biasa aja. Ada orang ngomong aibnya nih, kok lo bisa gitu? Kok lo bisa gitu? Hah? Jangan gitu-gitu. Sama kok, bedanya dia lagi ngaku, sini belum. Bedanya gitu doang. Dunia perlu ahli kasih karunia. Kalau anak saudara belum mau ke gereja, gak usah ajak ke gereja. Ajak makan. Ajak makan. Waktu dia udah mau duduk sama saudara makan, gak usah diinterogasi. Tadi jam 12 kemana? Kok gak ikut kebaktian? Gak usah digitu-gituin. Dia seneng olahraga, ngomongin olahraga. Jason Tatum tadi 39 poin. Boston 3-0. Ada yang tahu gini-gini. Dia seneng film, ngomongin film. Bikin date nonton bareng. Ya. Dia seneng musik, ngomongin musik. Ya, udah dengar nggak Bon Jovi keluarin album baru? Oh nggak tahu juga ya. Saya percaya waktu kita mulai jadi ahli kasih karunia buat keluarga kita, janji firman Tuhan itu akan digenapi. 1 orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Kita tunjuk-tunjuk mereka, percuma. Mereka makin nggak mau ketemu kita. Makanya dunia perlu ahli kasih karunia. Kita perlu bertumbuh ke arah kasih karunia. Dan saudara, jangan pernah menghakimi siapapun dari musim yang sedang mereka lewati.
Ingat ya, Saul di musim sebelumnya pembunuh loh. Di musim-musim berikutnya jadi Rasul Paulus, tulis 2/3 dari Alkitab kita. So jangan pernah judge orang dari musim yang sedang mereka lewati. Yusuf di musim sebelumnya, dia difitnah kan Mas Sugar Mami. Gula aren mami lah kita Indonesia ya, lokal sedikit. Dia difitnah, zaman itu nggak ada CCTV. Mungkin teman-teman yang, lo juga doyan kali, mungkin dia digituin, sampai dia dijeblosin ke penjara. Tapi musim-musim berikutnya, dia orang nomor 2 paling kuat di bangsa Mesir. So never judge orang dari musim yang sedang mereka lewati. Ya, jadilah a gardener buat orang-orang yang lagi lewatin musim bunga mereka. Jadilah mesin pendingin untuk orang-orang yang lagi lewatin musim panas. Jadilah tukang sapu untuk orang-orang yang dilewatin musim gugur. Dan jadilah baju tebal, baju penghangat untuk orang-orang yang lagi lewatin musim dinginnya mereka. Karena inilah Yesus. Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Dan dia sumbernya kasih karunia. Yesus tuh gak kelihatan. Dia pengen orang-orang keluarga saudara lihat dia lewat saudara dan saya. Jadilah ahli kasih karunia. Inilah prinsip kebenaran yang Yesus bawa. Pilihlah untuk menjadi dewasa setiap hari. Jangan cuma tahu, tapi mulai mengerti siapa pribadinya, Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua.